Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kejujuran Hati. Saya Danang Dwi Andika akan mendatangkan bintang tamu dari Pondok Pesantren. Mas Akil ini adalah santri salah satu pondok pesantren di Demak. Kita akan menanyakan pengalaman-pengalamannya di pondok. Oke, sungguh saya terima kasih kepada Mas Danang telah mengundang saya di sini sebagai bintang tamu konten Anda. Mas Akil, apa sih alasan memilih pondok pesantren? Saya memilih pondok pesantren itu satu supaya biar bisa ilmu agama. Karena ilmu agama membantu untuk menjadikan manusia yang bermoral. Cukup itu penjelasan tentang saya mondok. Mas Akil, apakah pondok pesantren itu atas keinginan sendiri atau paksaan orang tua? Sebenarnya saya itu saat awal saya mondok itu saya dipaksa kedua orang tua dan saya itu sempat melarikan diri dari rumah karena itu saya nggak suka mondok. Nah, ada suatu hari itu orang tua itu saya menangis dan membujuk saya untuk pergi memondok dan saya pun luluh, hati saya itu tersentuh lalu luluh ingin berangkat ke pondok. Itulah cerita singkat saya. Di pondok pesantren kan terkenal dengan katanya jam pelajaran sehari-hari. Oh, Apa saja kegiatan Mas Akil di pondok pesantren sehari-hari? untuk kegiatan saya di pondok pesantren sehari-hari itu dari mulai bangun tidur, sholat subuh berjamaah, lalu setelah berjamaah itu kita ngaji Al-Quran, dan saat jam 7 pagi kita mandi lalu berangkat sekolah. Saya itu sekolah jam 7 sampai jam 1. Di sekolahnya itu apakah ada pelajaran umum seperti halnya sekolah umum di luar sana atau hanya pelajaran tentang ilmu agama saja? Kalau jam 7 sampai jam 1 itu ilmu umum. Contohnya bahasa Indonesia, matematika, kimia, fisika, seperti itu. Kalau ilmu agamanya? Kalau ilmu agamanya itu sekolahnya mulai jam 2 siang sampai jam 5 sore. Itu belajar ilmu agama. Oh, berarti itu sekolahnya ada 2 kali ya? Iya, Hmm. pagi sama siang. Kalau untuk malamnya ini apakah ada ngaji kitab atau cuma Kalau main-main di kamar? kalau malamnya saya itu biasanya ngaji kitab. Setelah maghrib ngaji kitab dan setelah sholat isya juga ngaji kitab. Tapi kitab apa yang Mas Akil sukai? Kalau saya itu cenderung ke apa ya? Ke kitab fikih tentang ilmu fikih itu. Saya suka itu. Ilmu fikih itu ilmu yang tentang apa Mas Akil? Ilmu fikih itu tentang syariat-syariat Islam. Contohnya itu yaitu puasa, itu ada apa? Syarat-syaratnya. Terus wudhu, mengenai syarat-syaratnya, sholat, ya dan lain-lain. Masih banyak lah syarat-syarat fikih yang dilakukan di agama Islam. Di pondok pesantren kan pasti ada organisasinya. Apakah Mas Akil mengikuti organisasi di pondok pesantren? Ada organisasi pencak silat Nahdlatul Ulama Pagarunsa itu loh. Oh yang iya, saya tahu. Lah di situ saya itu membuat apa ya? Saya pernah ikut lomba. Di situ saya lomba kerjukap dan kerjuda. Di situ saya kerjukap itu dapat juara 1 karena kan itu sangat sulit saya itu mendapatkan juara 1. Latihan malam pagi dan akhirnya membawakan hasil juara 1. Kenapa memilih pencak silat organisasinya atau tidak organisasi yang lain? Karena itu pencak silat menurut saya itu adalah seni yang dapat dikembangkan dalam sebuah karya dari seni bela diri, seni apa ya? Kan pencak silat Pagarunsa itu kan organisasi
yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Berarti kan Nahdlatul Ulama itu Islam ya. Nah, saya ikut seperti itu. Saya waktu di rumah kan pernah ada seorang santri menjual kalender. Apakah Mas Akil pernah menjual kalender? Kalau masalah penjualan kalender, saya itu pernah. Kan di pondok pesantren saya itu kan setiap santri dikasih 5 kalender, 5 buah kalender. Itu dibuat dijual ke beberapa wilayah yang ada di sekitar kita lah. Paling jauh itu Mas Akil sampai wilayah mana? Jual kalendernya. Kalau sejauh saya itu pernah ke Surabaya sana. Jauh. Dari Demak ke Surabaya. Oh, itu naik apa Mas Akil kok bisa sampai Surabaya? Saya itu naik apa ya? Bahasanya ya, naik nunut wong bahasane. Ikut orang loh. Contohnya Nebeng kayak gitu. nebeng ya, betul. Contohnya kan ada truk besar itu saya ikut naik. Kalau jualan kalender itu maksimal mendapat uang berapa Mas Akil? Saya kalau jualan kalender itu biasanya mendapatkan uang sekitar 500 atau 600 ribu. Itu berapa kalender yang dibawa kok sampai bisa mendapat uang sebanyak itu? Saya kalau pergi untuk jualan kalender, saya itu bawa banyak kalender. Kan kalender satu itu kalender satu itu kan dijual 30.000 30.000. Lah saya itu membawa sekitar 20 atau 15 kalender sekali berangkat penjualan. Apakah Mas Akil hanya menjual kalender saja atau meminta infak? Kalau itu saya ya bahasanya minta infak, tapi ya kan atas nama kalender. Nah itu ya banyak-banyaknya orang ya mengasih infak, bukannya membeli kalender tapi mengasih infak. Apakah pernah sama sekali tidak laku kalendernya Mas Akil? Oh pernah, kalau itu di daerah mana ya? Daerah mana? Daerah Kudus, di Kudus sana, Kudus Kota Kretek niku loh. Ya, Ya, itu saya tahu. di bagian kecamatan apa ya? Saya lupa. Nah, di situ itu saya ingin masuk rumah, ya, menawarkan kalender. Nah di situ langsung rumahnya itu seketika langsung tutup pintunya. Nah otomatis saya kan nggak berani masuk. Nah terus saya pergi dari sana. Saya itu di jalan ketemu orang, kayaknya itu kepala desanya. Lah saya dibilang, mau apa dek? Nah saya jawab, jualan kalender pak. Terus oh bapaknya bilang gini, oh ini bukan wilayah tempat penjualan kalender dek, sana pulang. Lah seketika itu saya sakit hati, langsung saya pulang ke pondok. Kok tega sekali itu kepala desanya sampai bilang begitu kepada Ya itu kan pondok. sang apa ya, paling kepala desanya itu kan baik untuk menjaga keamanan desa kan. Bisa jadi kan curiga kepada anak santri atau pencuri kah atau gimana, menurut saya gitu. Mas Akil ini kan sudah mondok berapa tahun? Saya mondok selama kurang lebih 6 tahun. Di pondok kan terkenal dengan peraturan yang sangat ketat. Apakah Mas Akil pernah melanggarnya? Kalau saya melanggar ya pernah. Banyak sekali saya pelanggaran peraturan-peraturan pondok pesantren itu. Saya banyak karena saya itu termasuk kategori anak yang bandel lah di pondok pesantren. Lalu pelanggaran apa yang sering Mas Akil langgar? Ya contohnya pelanggaran itu keluar tanpa izin, terutama itu. Selanjutnya nonton orkes kayak biduan itu loh. Ya itu saya Nonton sering. dangdut gitu. Ya itu nggak boleh di pondok. Lalu nggak ngaji itu sering. Kalau mendatangi tempat pengajian itu diperbolehkan apa tidak kalau di pondok? Kalau di pondok itu pondok saya sendiri itu tidak boleh. Pengajian Karena berarti tidak boleh. ya karena itu termasuk tidak acara pondok. Kalau ada pengajian di pondok baru boleh ikut. Lalu
saat Mas Akil melanggar itu kan pasti ada sanksinya yang kalau Iya. di pondok itu disebut takziran ya. Oh iya. Apakah Mas Akil pernah ditakzir? Kalau itu saya sering sih ditakzir. Contohnya ya berendam di kolam lele. Itu kan wah sangat ngilu sekali ya. Berendam di kolam lele itu banyak lelenya yang kloket-kloket gitu. Terus saya itu pernah takziran berdiri di dalam pondok pesantren putri itu. Bayangkan coba, saya brigjen atau nggak pakai baju, cuma celana atau sarung. Lah itu disuruh berdiri di depan anak putri banyak itu. Kau berdiri di depan anak putri, emangnya Mas Akil melanggar peraturan yang jenis apa? Kalau itu saya melanggar peraturan apa ya? Nonton orkes kayaknya. Lupa saya. Oh, berarti kalau nonton orkes itu hukumannya berdiri di pondok putri. Iya, berdiri di putri. Pondok putri. Pasti malu sekali ya Mas Akil. Iya. Kalau takziran yang paling ringan? Kalau takziran paling ringan itu apa ya? Nggak ngaji itu nggak ngaji ya, nggak ngaji. Nggak ngaji itu ringan sekali. Berarti juga pernah nggak ngaji ya Mas Akil? Ya, kalau nggak ngaji subuh itu takzirannya apa ya? Membaca Al-Qur'an 1 juz kayaknya. Kalau sudah ditakzir, apakah Mas Akil sudah kapok atau masih tetap membandel? Kalau saya itu dari saya sendiri ya nggak ada kapoknya. Pokoknya bahwasanya saya senang ya saya pergi. Berarti nggak mempan ya takziran seperti itu? Enggak sama sekali. Apakah ada hikmahnya dibalik takziran? Kalau saya itu saat saya kelas 2 SMK kan saya mondok kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMK itu saya baru sadar bahwasannya mondok itu kenapa saya mondok, karena saya itu mencari ilmu. Nah di saat itu kelas 2 SMK saya itu sadar untuk lebih mendalami ilmu agama. Dari situlah, dari kelas 2 SMK itu saya belajar hikmahnya. Oh ternyata saya selama ini mondok apa bandel atau gimana. Terus di sana saya itu cukup sadar diri lah bahwasanya saya itu dipondokkan orang tua untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari kenakalan. Seperti itu. Mondok itu kan Mas Akil tadi bilang kalau Mas Akil itu termasuk santri yang bandel. Iya. Itu bandelnya itu asli dari rumah atau karena pertemanannya yang kurang waspada? Oh kalau saya bandel itu memang dari rumah sih. Soalnya saya kan sudah bilang tadi saya gak ingin mondok karena itu pertama kepaksaan dari kedua orang tua itu. Saya dibujuk untuk pergi mondok untuk mencari ilmu. Tapi saya mondok itu terasa bangga lah menjadi santri, karena apa? Santri itu spesial lah. Apapun bisa. Masak ya bisa. Terus apa? Ilmu agama ya bisa, ilmu sosial ya bisa, berdagang ya bisa. Di pondok saya itu belajar banyak hal. Misal apa ya? Saya itu di pondok pernah sih saya jualan karena nggak punya uang itu toh. Saya pernah jualan. Saya bikin apa ya? Gorengan. Saya pergi ke dapur. Kalau pagi itu membuat adonan gorengan, terus nanti dijual ke santri-santri yang lain. Seperti itu. Dan banyak hal yang saya lakukan di pondok. Di pondok Mas Akil termasuk pondok putra dan putri ya? Iya, itu pondok putra dan putri itu dipisah. Semisal pondok putri sini, pondok putra di sini. Jadi sampingan lah, ini batasnya seperti itu. Batasnya itu pagar tembok dari pasir atau cuma pagar dari kayu? Pondok saya itu dibatasi dengan sebatas apa ya sini? Pagar atau ayak-ayak niku lho, dari kayu, dari dadah. Bambu itu. Bambu itu. Anyaman dadah. bambu itu. Anyaman bambu ya. Cukup itu saja. Apakah Mas Akil pernah menjalin hubungan dengan anak putri? Wah. Siapa sih yang nggak mau sama saya ini? Kepedean sekali Mas Akil. Iya, Gak karena bilang saya juga. itu
saat kelas 1 SMK itu saya kan masih bandel toh. Ya saya itu sangat digemari sama perempuan-perempuan anak putri di pondok pesantren itu. Lah, saya itu pernah tertuju pada satu orang. Nah, pada saat kelas 1 SMK saya tertuju pada satu orang perempuan. Dia sangat cantik sekali. Lah, di situ saya mulai mendekati dia lah. Kasarannya saya kan sudah jatuh hati sama dia tuh. Nah, itu saya mulai PDKT, dekatin, terus jak ngobrol. Meskipun di pondok itu nggak boleh komunikasi loh antara putra putri, tapi saya itu ingin sekali berkomunikasi sama dia karena saya itu sudah jatuh hati sama dia. Waktu berhubungan dengan anak putri, apakah pernah ketahuan sama pengurus pondoknya? Oh, kalau itu pernah. Saya pernah. Saat itu saya sama jatuh hati saya ya. Saya sama pacar saya lah. Itu saya pernah buat janjian pergi ke pasar. Lah pacar saya itu pergi ke pasar dan saya itu pergi ke pasar. Lah untuk caranya apel atau pacaran lah. Nah, saya pacaran di pasar itu, jalan-jalan, makan bakso, makan apalah, jalan-jalan sambil ngobrol masalah-masalah apalah. Lah suatu jalan saya itu kepergok sama pengurus pondoknya tuh? Iya, sama bagian keamanannya. Waduh, berarti langsung ya dihukum pasti. Ya, itu saya ditakzir apa ya? Ditakzir apa ya? Lupa saya. Saya itu dicukur botak ya. Ini toh rambut saya ini digundul. Berarti pernah gundul ya di pondok ya? Iya, pernah. Gara-gara pacaran itu? Pacaran. Tapi ya saya sadar pacaran ya seperti itulah. Tapi kan Mas Akil ya juga yang salah toh, masa di pondok pesantren malah berpacaran. Nah itu kan karena saya jatuh hati. Namanya orang jatuh hati kan pasti suka lah. Contohnya saya jatuh hati sama contohnya sama ngaji subuh. Nanti saya pasti akan ikut ngaji subuh itu. Nah, seperti itu. Ya kan saya kan lagi jatuh cinta sama cewek. Jadinya saya ikut sama cewek gitu. Mondok malah pacaran. Lah, ya itulah pengalaman saya. Tapi Mas Akil ini kalau untuk sangu ya. Sangu itu sebulan itu bisa habis berapa? Oh, kalau saya itu dari saya cukup boros kalau masalah uang saku. Uang saku bisa boros itu apakah Mas Akil gunakan untuk uang makan saja atau untuk yang lainnya atau beli pakaian apa gitu? Kan uang saku itu per bulan saya dikasih 1 juta. Yeah. Lah 1 juta itu saya buat bayar SPP, buat bayar Syariah Pondok itu loh, bayar air, terus bayar sekolah. Lah saya terboros itu karena saya itu perokok. Saya itu suka merokok. Nah, diboros itu saya itu sehari itu bisa 1 bungkus loh. Lah untuk rokok apa itu Mas Akil? Kok sampai habis? Saya kalau ngerokok itu cukup rokok Surya itu loh. Oh iya. Kan mahal tuh rokok itu. Iya, kan tapi kan uang sangu saya mencukupi. Kalau untuk 1 bungkus sehari itu untuk Mas Akil sendiri atau dimintai teman-teman Mas Akil? Kadang ya 1 hari itu buat saya sendiri bisa tapi habis. Ya tapi kan saya sebagai teman kan baik hati toh. Lah saya kadang membagi. Juga ada yang minta-minta. Tapi ya balik lawan balik lah. Ketika saya tidak punya uang saya minta ke teman saya. Ketika teman saya tidak punya uang dia minta saya. Seperti itu di pondok. Saling melengkapi lah. Kalau kita kesusahan kita dibantu, kalau teman saya kesusahan saya bantu semampu saya. Berarti di pondok itu enak ya? Enak. Kalau dalam masalah pertemanan itu enak. Ya.
teman banyak, nggak perlu repot-repot cari teman. Saya kan di rumah itu termasuk orang yang kesepian loh. Juga bisa kesepian Mas. Karena saya itu termasuk kan anak nakal loh. Lah saya itu nggak ditemani oleh teman-teman saya lah. Teman-teman saya itu menghindar dari saya sendiri. Tapi di pondok itu awalnya karo kanca sing nakal apa sing apik? Nah kan saya kan dari rumah sudah nakal. Jadi ya saya di pondok jadi nakal. Berarti kumpulannya sama santri-santri yang bandel juga. Iya sama bandel juga. Kalau di pondok itu kan pasti tidurnya bersama-sama ya di kamar. Itu iya. satu kamarnya itu biasanya itu ditempati berapa santri? Kalau kamar saya sendiri ya, satu kamar itu bisa ya seperti ruangannya itu 6 meter persegi. 6 kali 6 gitu. Iya, 6 kali 6 itu dihuni 50 orang. Lah nak ngono malah apa nggak kebanyakan itu pengurusnya. Iya, Masa dihuni 50 karena orang? santrinya itu sangat banyak. Tapi santri apakah bisa tidur di kamar semua? Oh, itu kalau ukuran 6 kali 6 ya nggak mungkin lah santri tidur bersama di ruangan sekecil itu untuk orang 50 orang. Biasanya itu Mas Akil tidur di dalam kamar atau di mana? Kalau saya itu biasanya cenderung tidur ke masjid. Kan di pondok saya ada masjid lah. Lah, saya tidur di situ. Kalau di pondok pesantren itu kan biasanya maaf ya agak menyinggung ya. Iya, nggak apa-apa. Kebersihannya kan kadang kurang terjaga. Saya melihat sering itu anak-anak kalau di pondok itu tangannya pada ada nanahnya banyak itu kenapa? Kalau saya sendiri itu karena mungkin dia sendiri nggak atau mungkin dia sendiri atau kulitnya itu tidak cocok sama air di pondok pesantren. Oh, berarti airnya itu ada kulit yang cocok-cocok. Gitu. Ya nggak gitu kan, semua orang kan butuh adaptasi toh. Kalau mungkin anak baru atau anak-anak baru lah, pendatang baru itu biasanya kan perlu beradaptasi dengan suasana, dengan air, kan butuh adaptasi toh. Lah pergaulan seperti itu. Lah kan apa air di pondok kan bukan untuk pribadi toh, untuk semua anak santri di pondok toh. Ya itu kita ya mandi bareng di sana di satu air itu, satu kolam air itu. Apakah Mas Akil juga pernah mengalami penyakit seperti itu? Kalau saya itu jujur sendiri ya, saya itu nggak pernah sama sekali. Cukup mungkin saya pernah apa ya, nanah tapi sedikit, Nggak sampai parah. Sampai parah itu nggak pernah. Kan di pondok pesantren kan ya juga kebersihannya emang kan kurang terjaga ya tadi ya. Kalau untuk sakit itu apakah ada kesehatan yang menangani di pondok pesantren? Kalau untuk sakit ada di seksi kesehatan, itu ada pengurusnya, bagian merawat atau menghormati lah bahasane anak-anak sakit. Paham. Itu ada untuk ya kalau sakit ringan atau itu cukup dikasih obat herbal atau gimana. Kalau sakit yang parah itu kayak contoh mah, tipes, itu kan parah tak? Nah itu bisa dibawa ke rumah sakit terdekat lah. Tapi saya sering mendengar itu kata-kata kalau santri sakit itu obatnya malah pulang, kalau di rumah malah bisa langsung sembuh itu. Itu sakit beneran atau karangannya santri itu sendiri? Kalau itu ya mungkin karangannya santri sendiri sih, karena saya itu sudah pernah melakukannya. Saya itu izin ke pengurus, izin pulang bahwasannya saya sakit. Nah, sakit perut lah, kan sakit perut nggak dicek apa-apa. Pengurus mana bisa ngecek sakit perut. Nah saya memutar otak, saya kan ingin pulang lah, saya ingin pulang. Berarti Mas Akil kalau ingin pulang biasanya memakai alasan sakit gitu. Iya, kalau nggak ada keperluan yang penting lah, saya pakai alasan, pakai jalur sakit itu. Seperti itu. Apakah pernah ketahuan kalau izin macam itu? Nggak pernah, karena kalau sakitnya serius, contoh
sakitnya apa ya, sakit mah atau Pengurus langsung percaya gitu aja. enggak, kalau semisal kan sakit mah ya itu di rumah itu terlalu lama, 1 minggu atau 2 minggu atau 10 hari itu kan pengurus itu curiga, dah itu langsung Kadang dijenguk disamperin di rumah itu. ya, disampirin di rumah mengecek apakah sakit beneran atau tidak gitu. Tapi Mas Akil paling lama itu di rumah berapa hari? Saya itu kalau izin sakit sama pengurus itu cuma 3 hari atau 4 hari ya, nggak pernah lama. Berarti aman ya Mas Akil, dengan alasan itu bisa Pulang saya. pulang. Kan Iya. saya kan rindu kedua orang tua. Alasan Mas Akil. Iya. Dan apakah ada pesan moral untuk penonton? Pesan moral saya sebagai anak santri ialah ayo mondoklah. Pasti kalian akan mendapatkan teman-teman yang saling mendukung dan saling berbagi. Karena sesungguhnya orang itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia kan makhluk sosial ya. Iya, manusia. Kita butuh satu sama lain. Terima kasih Mas Akil tentang informasinya dan pengalamannya di pondok pesantren ya. Iya, itu kan sekedar pengalaman saya lah sebagai anak santri. Cukup itulah yang saya bagikan ke video Anda itu. Oke. Terima kasih pemirsa telah menonton sampai selesai di podcast Kejujuran Hati. Saya Danang Dwi Andika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.